Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari poster Expo WNP 2024, yaitu mengenai pengabdian masyarakat dan penelitian. Baiklah, yang pertama itu ada poster tentang pelatihan produksi minyak kelapa menggunakan kombinasi metode dingin dan perebusan. Apa sih kaitannya dengan manajemen industri? Pelatihan ini menunjukkan penerapan prinsip manajemen industri dalam beberapa aspek, yaitu efisiensi produk. Kombinasi metode dingin dan perebusan membuat proses lebih cepat dan hemat bahan bakar sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Pengembangan produk turunan seperti Blondo mencerminkan strategi diversifikasi produk untuk meningkatkan nilai tambah. Peningkat fokus pada produksi minyak kelapa berkualitas tinggi menunjukkan peningkatan daya saing pasar. Masyarakat diajarkan mengelola waktu dan membakar dengan lebih baik sesuai prinsip efisiensi dalam manajemen industri. Planety mendukung pengembangan sumber daya manusia lokal yang relevan dengan konsep KBR. Nah, yang selanjutnya itu ada pelatihan diversifikasi produk olahan ikan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Program ini relevan dengan manajemen industri dalam beberapa aspek, yaitu pelatihan ini membantu masyarakat menghasilkan produk baru dari bahan baku yang sama seperti nugget ikan yang meningkatkan nilai tambah produk. Pengetahuan tentang pengelolaan dan pengamatan ikan dapat mengurangi pembusukan, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan memastikan kualitas produk. Program ini mengajarkan optimalisasi hasil tangkapan ikan sehingga tidak ada bahan yang terbuang sia-sia. Pemberdayaan komunitas pelatihan ini meningkatkan keterampilan masyarakat lokal, menciptakan peluang usaha baru, dan mendukung keberlanjutan ekonomi. Produk olahan seperti nugget memiliki potensi pemasaran yang lebih luas, baik di pasar lokal maupun daerah, yang meningkatkan daya saing komunitas nelayan. Prinsip-prinsip ini berkontribusi pada pengembangan industri pengolahan ikan skala kecil yang berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan produk kuliner di Nagari Maninjau. Program ini berfokus pada efisiensi dalam proses produksi, mulai dari penyimpanan hingga diversifikasi produk. Pelatihan menghasilkan inovasi produk baru yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya tarik pasar. R. Sertifikasi halal memastikan produk memenuhi standar kualitas yang penting dalam pengolahan kualitas produksi. Pelatihan desain kemasan membantu meningkatkan daya jual dan daya saing produk. Program ini memanfaatkan sumber daya lokal secara maksimal, mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat. Program ini melibatkan kolaborasi antara UKM, masyarakat, dan akademisi untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam industri kuliner. Program ini mencerminkan penerapan prinsip manajemen industri pada skala lokal untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kecil di sektor kuliner. Memodifikasi makanan tambahan yang sehat, bernutrisi tinggi, dan terjangkau. Memodifikasi makanan tambahan yang sehat, bernutrisi tinggi, dan terjangkau. Poster ini membahas supaya mencegah stunting dan malnutrisi di Negari Kambang Hilia, Kabupaten Agam, dan memodifikasi makanan tambahan yang sehat, bernutrisi tinggi, dan terjangkau. Program ini berfokus pada pelatihan ibu-ibu lokal untuk mengolah bahan pangan lokal menjadi bahan bernutrisi yang mudah diakses oleh keluarga. Kaitannya dengan manajemen industri, yaitu program ini mendorong penggunaan bahan lokal yang dapat menjadi peluang pengembangan industri makanan lokal. Melalui pelatihan, ibu-ibu dilatih untuk memproduksi makanan sehat yang dapat menjadi dasar untuk menciptakan usaha kecil berbasis komunitas. Program ini mengajarkan cara memanfaatkan sumber daya alternatif yang murah sehingga dapat menurunkan biaya produksi makanan sehat. Zoom. Konsep ini bisa dikembangkan menjadi model distribusi makanan sehat lokal untuk skala lebih luas, mendukung rantai pasok industri makanan. Pendekatan ini memberikan potensi untuk mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan industri kecil berbasis pangan sehat. Nah, selanjutnya itu ada optimalisasi produk berbasis darat dan laut menggunakan pendekatan ekonomi sirkular Muara Sikabaluan. Poster ini membahas program
pemberdayaan masyarakat di Muara Sikabaluan, Kepulauan Mentawai, melalui optimalisasi produk berbasis darat dan laut menggunakan pendekatan ekonomi sirkular. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan produksi, mendirikan pusat bisnis bagi ibu-ibu produksi, mendirikan pusat bisnis bagi ibu-ibu PKK, dan memperkuat kemandirian ekonomi serta keberlanjutan lingkungan. Kaitannya dengan manajemen industri yaitu yang pertama mengajarkan cara memanfaatkan bahan baku lokal seperti talas, pisang, dan hasil laut untuk diolah menjadi produk bernilai tambah seperti 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 talas, pisang, dan hasil laut. Pelatihan dan pengemasan, pengelolaan dan pemasaran memberikan keterampilan penting bagi masyarakat dan menjaminkan upaya manajemen SDM dan industri untuk meningkatkan produktivitas. Dengan Nah, selanjutnya itu ada inovasi dan pengembangan produk berbasis pisang di Nagari Pantai Selatan. Poster ini membahas program inovasi dan pengembangan produk berbasis pisang di Nagari Pantai Selatan, Kabupaten Pasaman. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pedagang kecil. Pedagang kecil dengan memanfaatkan pisang yang melimpah selama musim panen menjadi produk olahan bernilai tambahan seperti dodol, nugget, keripik, dan stik pisang. Katanya dengan manajemen industri itu program ini mengatasi masalah surplus hasil panen pisang dengan mengolah menjadi produk bernilai tambah. Ini relevan dengan manajemen industri khususnya dalam pengolahan bahan baku yang berlimpah untuk mengurangi pemborosan. Diversifikasi produk pisang menjadinya pentingnya riset dan pengembangan dalam manajemen industri untuk menciptakan variasi produk yang menarik dan sesuai pasar. Program ini juga memberikan pelatihan pengemasan dan pelabelan yang penting untuk manajemen pemasaran untuk menarik konsumen dan meningkatkan nilai jual produk. Nah, yang selanjutnya itu ada peran bioteknologi dalam mengembangkan pusat nutrisi berkelanjutan untuk rumah tangga dan petani dan tanpa lahan. Poster ini membahas peran bioteknologi dalam pengembangan pusat nutrisi berkelanjutan untuk rumah tangga petani tanpa lahan di daerah pedesaan yang rentan terhadap konversi lahan pertanian. Konsep ini dapat diterapkan dalam industri agribisnis untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan efisiensi dalam hasil produk. Pengembangan teknologi seperti aquaponik dan integrasi peternakan mencerminkan inovasi dalam sistem produksi industri yang efisien. Resistensi terhadap teknologi baru menjadi tantangan yang relevan di sektor industri, sehingga pengelolaan adopsi teknologi menjadi penting. Fokus pada produk berbasis industri menunjukkan potensi diversifikasi produk industri. Nah, selanjutnya itu pengembangan produk uh, uh, olahan kulit singkong sebagai cemilan bernilai ekonomis. Strategi dalam pasar ini mencerminkan upaya pengelolaan limbah yang efisien dan ramah lingkungan yang merupakan aspek penting dalam keberlanjutan manajemen industri. Inovasi seperti memberikan pelajaran tentang bagaimana sebuah perusahaan dan mengembangkan produk baru dari bahan baku yang sebelumnya tidak dimanfaatkan. Uji konsumen dan peluncuran produk menunjukkan pentingnya penilaian pasar dalam menentukan keberhasilan produk di industri dengan menciptakan nilai dari limbah, rantai pasok industri singkong dan dapat memperluas dan menjadi lebih efisien. Inisiatif mencerminkan bagaimana perusahaan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui inovasi yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dan selanjutnya itu ada implementasi ekonomi hijau melalui pengelolaan limbah panen bawang merah menjadi bahan baku pupuk organik cair atau POC. Poster ini membahas implementasi ekonomi hijau melalui pengelolaan limbah panen bawang merah menjadi bahan baku pupuk organik cair di desa Talang Babungo. Kaitannya dengan manajemen industri, yang pertama itu mengubah limbah pertanian menjadi produk bernilai tambah, meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok sektor agrikultur.
POC sebagai hasil dari pengelolaan limbah mencerminkan bagaimana sebuah inovasi dapat memberikan solusi atas tantangan lingkungan dan ekonomi. Pendekatan ekonomi hijau ini sejalan dengan prinsip manajemen sumber daya industri, yaitu minimalkan limbah dan memaksimalkan nilai produk. Pelatihan kepada petani meningkatkan keterampilan mereka yang merupakan elemen penting dalam manajemen tenaga kerja dan produktivitas industri. Proyek ini berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial yang relevan dengan program CSR perusahaan dalam industri pertanian atau manufaktur. Dengan pengolahan limbah menjadi pupuk organik, biaya operasional petani berkurang yang dapat diterapkan pada skala industri. Nah, yang selanjutnya adalah pelatihan mock printing dan DTT atau direct to film dan printing untuk siswa. Poster ini membahas tentang pelatihan mock printing dan DTF, direct to film printing dan kaitan dengan manajemen industri, yaitu yang pertama, penerapan keterampilan industri kreatif. Industri kreatif adalah salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat dalam manajemen industri. Pelatihan ini seperti memberikan modal keterampilan bagi individu untuk masuk ke dalam sektor tersebut, menciptakan produk kreatif dan produk secara efisien. Program ini mendukung manajemen perusahaan yang salah satu cabang manajemen industri. Melalui pelatihan ini, siswa diajarkan untuk mengelola sumber daya, memproduksi barang, dan membuka peluang usaha baru yang relevan. Dalam perspektif manajemen industri, pelatihan ini membantu persaingan tenaga kerja yang terampil yang pada akhirnya dapat mengisi posisi dalam industri atau bahkan menciptakan lapangan pekerja baru. Dalam konteks manajemen industri, pelatihan ini yang pertama itu perencanaan yang matang. Yang kedua, menentukan tujuan penelitian, menyiapkan materi, implementasi yang terstruktur. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari Poster Expo 2024 yang diadakan BNP. Lebih dan kurang bila ada salah kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.